Desas-desus isu menipisnya likuiditas Bank Bukopin memang santer terdengar beberapa waktu lalu. Bahkan Bank Buku 3 ini juga sempat viral di media sosial terkait isu dana nasabah yang tak bisa ditarik apabila nominal dana nasabah tersebut terbilang besar. Ada apa sebenarnya yang dialami oleh Bank Bukopin? Selengkapnya akan saya ulas dalam Balada Akuisisi Bukopin. Nah, di sini kondisi permodalan dan likuiditas Bank Bukopin saat ini dapat dikatakan terbilang ketat. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, seperti saat ini tentu perbankan juga harus memiliki permodalan sekaligus pendanaan yang kuat guna menopang kebutuhan kinerja perusahaan. Sempat beberapa waktu lalu, Bank Bukopin juga viral terkait beredarnya foto pengumuman begitu yang memang menjelaskan apabila nasabah ingin menarik dana di atas 10 juta harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak bank minimal 2 hari sebelum penarikan. Selain foto tersebut yang viral juga terdapat video yang memperlihatkan seorang nasabah Bank Bukopin sedang kesulitan begitu dalam menarik dana ataupun uangnya. Atas kegaduhan tersebut, pihak Bank Bukopin pun mencoba buka suara dengan mengirimkan surat kepada Bursa Efek Indonesia atau BEI yang menjelaskan bahwa Bank Bukopin memastikan tidak ada kebijakan internal perseroan terkait isu yang beredar di masyarakat. Selain itu, Bank Bukopin juga menulis di laman web dan juga kanal media sosial lainnya terkait bantahan terhadap isu yang sangat merugikan bagi perusahaan ini. Dalam hal ini, pihak manajemen juga merasa bahwa informasi ataupun kejadian tersebut tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Salah satu contoh jadi pada harga saham Bank Bukopin atau dengan emiten BBKP ini yang sempat merosot akibat isu tersebut. Selanjutnya, faktor yang mengindikasikan bahwa kondisi permodalan Bank Bukopin mengetat yakni posisi rasio begitu ataupun kecukupan modal yang berada di level 12,59% atau menurun cukup signifikan begitu dibandingkan tahun lalu. Per kuartal 1 2020 kondisi rasio kecukupan modal Bank Bukopin berada di level 12,59%. Angka ini turun 13,29% dari tahun sebelumnya. Lalu loan to deposit ratio atau LDR begitu juga mengalami peningkatan bahkan hingga menyentuh 90,92%. Padahal pada tahun lalu berada di angka 85,1%. Ini juga perbedaannya agak jauh sekali begitu. Selain itu, net stable funding ratio individu Bank Bukopin sebesar 100,84% per Maret 2020 begitu, atau dapat dikatakan nyaris berada di bawah ketentuan sebesar 100,84%. Sementara liquidity coverage ratio atau LCR menurun dari 128,43% di Maret 2019 menjadi 115,67% per Maret 2020. Atas kondisi ini, perseroan juga mempublikasikan bahwa akan mengadakan aksi korporasi berupa penawaran umum terbatas atau right issue. Namun aksi korporasi ini juga masih menunggu keputusan dari para pemegang saham Bank Bukopin. Nah, selanjutnya saya juga akan mengajak Anda untuk melihat laporan keuangan dari Bank Bukopin pada kuartal 1 2020 yang telah dirilis. Seperti apa laporan tersebut? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini dalam laporan keuangan Q1 2020 begitu memang Bank Bukopin mempublikasikan bahwa pihaknya membukukan laba bersih sebesar 53,62 triliun atau mengalami penurunan 2,07% secara year on year. Namun untuk laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik selama kuartal 1 2020 ini senilai 166 miliar rupiah. Perolehan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasi tersebut meningkat 157,86% dari posisi kuartal 1 2019 atau dihitung secara year on year. Bank Bukopin juga tercatat mampu memperoleh aset pada kuartal 1 2020 senilai 100,803 triliun rupiah atau naik 0,53% dari periode yang sama di tahun lalu senilai 100,264 triliun rupiah. Dan selain itu juga data juga menunjukkan bahwa penyaluran kredit Bank Bukopin begitu tercatat tumbuh 2,56% pada kuartal 1 2020 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu menjadi 66,44 triliun rupiah. Sementara itu cadangan kerugian penurunan nilai ataupun sering dikatakan CKPN gitu untuk kredit tercatat meningkat pada kuartal 1 2020 sebesar 26,07% secara year on year menjadi 2,15 triliun rupiah. Namun apabila kita melihat angka
non-performing loan atau NPL begitu, atau bisa dikatakan rasio kredit bermasalah pada kuartal 1 2020, Bank Bukopin masih berada di angka 5,33% secara gross dan 3,40% secara net. Dan sementara itu rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO di kuartal 1 2020 begitu sebesar 95-90%. Dan atas kondisi ini, bagaimanakah langkah yang diambil Bank Bukopin agar dapat bertahan? Dapat kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini mungkin sebagian Anda sudah mengetahui bahwa bank asal Korea, Kookmin Bank, sudah siap menjadi pemegang saham pengendali mayoritas Bank Bukopin dengan mengambil alih kepemilikan dan sekurang-kurangnya sebesar 51%. Begini, ini cukup besar. Dan juga saham bank dengan nama emiten BBKP tersebut, dan bila melihat data saat ini juga Kookmin Bank sudah menjadi pemegang saham terbesar kedua di Bank Bukopin dengan porsi kepemilikan saham sebesar 22%. Hingga saat ini proses Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali juga masih terus berjalan, baik di regulator Indonesia maupun di Korea Selatan. Sedikit saya deskripsikan juga terkait siapa sebenarnya Kookmin Bank. Nah, bank asal Korea Selatan ini juga tercatat sebagai bank yang masuk dalam jajaran 10 bank terbesar di Asia. Begitu, total aset yang dimiliki Kookmin Bank tercatat per 31 Desember 2019 mencapai 4,675 triliun rupiah. Sebagai gambaran pula untuk Anda bahwa Kookmin Bank ini mulai menjadi salah satu pemegang saham Bank Bukopin melalui penawar umum terbatas 4 right issue yang dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2018 lalu. Begitu, Kookmin Bank juga menjadi standby buyer setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada Juni 2018 lalu. Dari proses akuisisi ini yang juga membuat Bank Bukopin mendapat suntikan modal, begitu ya, dijelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan Bank Bukopin untuk memperkuat bisnis perusahaan di bidang kredit retail seperti UMKM dan juga consumer. Selain itu, Bank Bukopin juga menilai langkah kerjasama ini menjadi bukti nyata bahwa kondisi pasar perbankan di perekonomian Indonesia masih mampu memberikan kepercayaan kepada investor asing untuk mengalirkan dananya ke Indonesia tentunya. Dan juga dapat kita simpulkan juga bahwa kondisi perbankan di Indonesia masih dapat dikatakan dalam kondisi normal di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia saat ini. Dan juga kendati nasib perekonomian dalam negeri yang nampaknya masih diprediksi akan mengalami penurunan begitu sebagai dampak dari pandemi, tentunya semua pihak berharap semua cepat pulih kembali agar nasabah juga tak sibuk begitu urus kredit restrukturisasi.